Di video kali ini kita akan belajar sama-sama ya untuk menyelesaikan soal TIU, baris dan deret ya. Ini adalah bagian 1, jadi kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung ya atau melihat video ini, silahkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Nah, jadi untuk soal pertama ya, kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa bilangan, yaitu 52, 53, 56, 61, 68, dan 77. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan bahwa angkanya itu semakin tinggi nilainya ya. Nah, maka kemungkinan bisa jadi ditambah ya, dikali atau dipangkatkan. Tapi ternyata dari kiri ke kanan perubahannya itu tidak terlalu banyak, maka kemungkinan ditambah. Nah, sekarang kita lihat dulu dari 52 ke 53 itu ditambah 1 ya. Kemudian 53 ke 56 ditambah 3, 56 ke 61 ditambah 5, 61 ke 68 ditambah 7, 68 ke 77 ditambah 9. Nah, ternyata ya polanya itu selalu ditambahkan dengan bilangan ya, bilangan ganjil ini ya. Nah, artinya setelah ini, setelah ditambah 9, bilangan ganjil selanjutnya adalah 11, berarti ditambah 11. 77 ditambah dengan 11, hasilnya itu adalah ya 88. Sehingga jawabannya adalah yang C, 88. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor kedua. Nah, untuk soal nomor kedua terdapat bilangan 56, 7, 56 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ya, di sini ada nomor yang berulang ya. Misalnya 567, 5678, 56789. Nah, artinya polanya itu bukan ditambah, dikurang, dikali, ataupun perhitungan lainnya. Tidak ya, kita lihat berdasarkan pengulangannya. Nah, yaitu berapa? Itu 567 diulangi lagi, 5678 diulangi lagi, 56789. Jadi bertambah terus ya, ditambahkan satu angka. Jadi dari 567, 5678 ya kan, bertambah angka 8, 56789 bertambah angka 9. Artinya setelah ini ya berulang seperti awal, yaitu 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10. Nah, karena di soal ini hanya ditanyakan 2 angka, yaitu maka jawabannya adalah 5, 6 gitu. Nah, itu ada di opsi A. Jadi jawabannya 5 dan 6. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan atau soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga di sini ada, kita tulis dulu ya. Bilangannya adalah 11, 99, 77, 12, 100, 78, 13 dan seterusnya. Nah, teman-teman perhatikan ya, misalnya dari 99 ke 100 itu kan adalah dua bilangan yang berdekatan nilainya. Jadi kita bisa fokuskan dulu dari 99 ke 100 ya. Nah, itu ditambah berapa? Ditambah 1 ya. Sama halnya kayak gini loh, 11 ke 12 itu kan berdekatan kan, ditambah 1 juga. Nah, juga ditambah dengan 1. Artinya ada dua bilangan yang diloncati gitu kan. Misalnya dari 11 ke 12 mereka harus meloncati 99 dan 77. Kemudian dari 19 ke 100 diloncati angka 77 dan 12. Nah, kemudian kita bisa nyari angka setelah 13, yaitu berapa? Yaitu 100 ya kan? Boleh 100 gitu. Nah, atau dari 12 ya, harusnya dari 12. Nah, kita tulis seperti ini aja dulu. Nah, 12 ke 13 juga ditambah 1. Oh, berarti kita nggak bisa nyari angka setelah 13 dari 12 13 ya. Nah, maka caranya kita lihat dari angka 100. Nah, gini kan ya, ditambah 1. 100 ditambah 1 hasilnya adalah berapa? Ya, jadi hasilnya adalah 101 gitu. Nah, kemudian lanjut lagi. Setelah 101 itu berapa angkanya ya, teman-teman bisa lihat juga ini ya. Misalnya dari 77 ke 78. Nah, itu kan mereka juga ditambah berapa? Tambah 1.
Nah, artinya dan ada 2 angka yang dilewati. Artinya setelah ini juga ditambah 1, 78 ditambah 1 hasilnya adalah 79. Nah, jadi jawabannya adalah 101 dan 79. Itu ada di opsi D, 101 dan 79. Oke, lanjut lagi soal nomor 4. Di sini ada bilangan 1, 2, 4, 8, 16 ya. Nah, di sini terlihat dari kiri ke kanan ya, nilainya itu semakin naik, tidak ada yang berkurang ya, tidak ada yang naik turun angkanya, hanya ditambahkan saja, hanya bertambah maksudnya nilainya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bisa jadi ditambah, dikali ataupun dipangkatkan. Tapi kalau ditambah sepertinya ini ya masih terlalu kecil nanti hasilnya ya. Nah, maka kita coba cek dikali ya. Nah, 1 dikali berapa? Ya, kita ganti dulu warnanya. 1 dikali 2 ya kan. Nah, 2 dikali 2 supaya dapat 4, 4 dikali 2 supaya dapat 8, 8 dikali 2 supaya dapat 16. Nah, artinya setelah ini ya 16 nya juga dikali 2 hasilnya adalah 32. 32 nya pun dikali dengan 2 ya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 64. Jadi jawabannya adalah 32 dan 64. Nah, itu ada di opsi yang mana ya? Nah, itu ada di opsi yang E ya. Nah, ada di opsi E. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5 ya. Angkanya adalah 5, 7, 10, 12, 15. Nah, ini angkanya semakin bertambah ya, nilainya semakin bertambah. Nah, kita bisa lihat dari angka yang paling berdekatan dulu teman-teman ya. Misalnya gini, kita lihat dari 7 misalnya, 7 ke 12. Nah, 7 ke 12 itu kan bisa ya ditambah dengan 5. Sama halnya dengan 5 ke 10 juga ditambah dengan 5. 10 ke 15 pun juga ditambah 5. Berarti ada satu angka yang diloncati. Artinya setelah ini ya, setelah 12 ini 15. Nah, tinggal kita tambah saja ya. Tambah dengan 5. 12 tambah 5 hasilnya adalah 17 gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu 17. Oke. Lanjut nomor 6. Di sini angkanya adalah 99, 94, 96, 91, 93, 88 dan 90. Oke, kita lihat di sini nilainya naik turun ya. Nah, kalau nilainya itu naik turun, maka kemungkinan ada angka yang diloncati ya, entah 1 atau biasanya lebih dari 1 atau 2 angka gitu ya. Nah, misalnya nih 99 ke 96. Oke, kita ganti dulu warnanya. Nah, 99 ke 96 itu kan dikurang ya, dikurang 3. 96 ke 93 dikurang 3 juga. Nah, ini pun juga sama, dikurang 3. Nah, sama halnya dengan 94 ke 91 ya, dikurang 3. 91 ke 88 juga dikurang 3. Artinya setelah ini 88-nya juga dikurang 3. 88 dikurang 3 itu hasilnya adalah berapa? Ya, 85. Jadi jawabannya adalah yang B, 85 gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Di soal nomor 7 ini huruf ya, bentuknya adalah F, urutannya adalah F, I, L, O. Nah, ini biasanya kita urutkan sesuai dengan abjad saja ya. Misalnya nih F. Nah, setelah F itu apa? F setelah F itu adalah G, H. Jadi F, G, H, I. Nah, setelah I apa? Yaitu J, K, L. L-nya nggak usah ya, kita hapus saja L-nya. Nah, jadi J, K, L karena L sudah ditulis. Kemudian L, M, N. Nah, dari sini kelihatan bahwa dia ditambah berapa? Masing-masing 2 huruf ya yang dilewati gitu. Nah, artinya habis O apa? Habis O itu adalah O, P, Q. Nah, habis PQ berartinya huruf R. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang B. Hurufnya adalah huruf R. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi soal nomor 8 ya.
Di sini ada angka pecahannya ya, 1/2, 3 titik, 24, 48. Nah, 1/1 ya, itu kan artinya sama aja ya dengan 1,5. Nah, 1,5 ada nggak dikali berapa supaya dapat 3? Ada ya, ternyata dikali dengan 2. Nah, dan kita lihat dari 24 ke 48 juga sama, ternyata itu bisa dikalikan dengan 2. Nah, dari sini kita bisa coba dulu ya, bahwa 3-nya itu kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. 12 dikali 2 benar nggak 24? Benar. Berarti jawabannya adalah 6 dan 12. Dan itu ada di opsi yang D. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah D, 6 dan 12. Oke. Lanjut lagi nomor 9. Untuk nomor 9 angkanya adalah 3, 8, 14, 21, 29, 38 dan seterusnya. Oke, kita bisa lihat ya bahwa di sini dari kiri ke kanan angkanya tidak ada yang naik turun ya, selalu bertambah nilainya, dan perubahan nilainya pun tidak terlalu banyak ya, maka kemungkinan ditambah. Nah, kita coba cek dulu ya apakah bisa kita tambah. Dari 3 ke 8 yaitu ditambah dengan 5, 8 ke 14 ditambah 6 ya, 14 ke 21 ditambah 7. Nah, dari sini kelihatan polanya ya, ditambah 5, 6, 7, maka setelah ini kan pasti 8 ya. Nah, ternyata benar, ditambah 8 hasilnya 29. Ini ditambah 9, artinya setelah ini ditambah 10 ya. 38 tambah 10 hasilnya adalah 48, tambah 11 lagi, 48 ditambah 11 hasilnya adalah 59. Jadi jawabannya adalah 48 dan 59, ada di opsi yang A gitu. Oke. Kita lanjut lagi di soal nomor 10. Nah, untuk nomor 10 angkanya adalah di sini ada 9, 9, 9, 6, 9, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, angkanya ada yang tetap ya, ada yang naik, ada yang turun gitu. Nah, kita perhatikan dulu ya. Kita anggap aja ada satu angka yang dilewati ya. Misalnya gini, dari 9 ke 9 ya. Itu kan ditambah dengan 0 gitu. Kemudian ini juga sama ya, 9 ke 9 ditambah dengan 0. Maka dengan pola yang sama kita tambah 0 juga nih. Anggap aja 9 jawabannya gitu. Nah, kemudian dari 9 ke 6 dikurang 3, 6 ke 3 ya, dikurang 3 juga. Berartinya 3 dikurang 3 kan. Nah, 3 dikurang 3 berapa? Hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 9 dan 0 gitu. Itu ada di opsi yang C. Jadi jawabannya 9 dan 0. Nah, seperti itu ya untuk soal tiu, baris, dan deret. Oke. Nah, jadi di video berikutnya kita akan bahas lagi ya soal-soal tiu, khususnya materi baris dan deret. Oke. Sekian ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Dan jangan lupa ya, agar terus latihan ya, kemudian menonton video-video seperti ini, kemudian sambil mengerjakan juga bisa teman-teman ya. Jadi videonya di pause, kemudian teman-teman cari sendiri ya, kemudian nanti disesuaikan dengan apa yang sudah saya jelaskan. Nah, bisa seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar saya tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.